Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini ya, kita akan membahas tentang lanjutan dari fisiologi dan teknologi pasca panen tentang irradiasi. Pernah dengar sebelumnya istilah ini, irradiasi? Oke, kita akan bahas apa saja yang akan kita pelajari tentang irradiasi sebagai penanganan pasca panen. Outline yang akan kita bahas hari ini kurang lebih tentang apa itu definisi irradiasi makanan, kemudian dosis dan tujuannya, kemudian keamanan, labelisasi, kelemahan dan kelebihan dari irradiasi, dan yang terakhir adalah aplikasi dari irradiasi. Oke, kita langsung saja untuk membahas satu persatu dari outline yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah definisi. Nah, definisi irradiasi makanan. Di situ saya tulis bahwasanya definisi dari irradiasi makanan adalah penggunaan radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah penyinaran, ya teman-teman ya. Penyinaran isotop radioaktif dalam jumlah yang terkendali. Ingat ya, dalam jumlah yang terkendali. Sehingga nanti makanan yang sudah diirradiasi tidak menjadi bersifat radioaktif. Jadi gampangannya gini, kalian pernah melihat atau mungkin pernah melakukan yang namanya radiasi. Kalau di bidang kesehatan misalnya radiasi dengan X-ray atau sinar X. Nah, itu ya. Nah, di makanan itu juga kita bisa lakukan irradiasi seperti itu. Biasanya sinar yang dipakai adalah sinar beta, sinar gamma, dan sinar X. Dan dihasilkan dari cobalt 60 dan cesium 137. Jadi nanti makanan kita lakukan penyinaran bisa pakai sinar gamma, bisa pakai sinar beta ataupun sinar X ya. Nah, untuk dosisnya teman-teman, ingat tadi bahasa definisinya adalah menggunakan jumlah yang terkendali. Agar tidak menjadi radioaktif ya. Nah, dosis untuk irradiasi itu satuannya adalah gray ya. Ingat ya, gray. Biasanya nanti untuk satuan dipakai selain gray itu nanti dikonvers menjadi 1 kilo gray biasanya ya. Nah, kita cek untuk dosis masing-masing dan tujuannya. Untuk dosis dibagi menjadi 3 level. Dosis rendah di bawah dari 1 kilo gray, kemudian dosis menengah 1 sampai 10 kilo gray, dan dosis yang tinggi di atas dari 10 kilo gray. Nah, masing-masing dari dosis ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda teman-teman. Untuk dosis yang rendah di bawah dari 1 kilo gray misalnya tujuannya adalah menghambat pertunasan, kemudian di sini disebutkan membunuh serangga dan parasit, kemudian menunda kematangan atau pembusukan. Sedangkan untuk dosis yang menengah ini biasanya untuk memperpanjang masa penyimpanan. Sedangkan untuk dosis yang tinggi fungsinya adalah untuk sterilisasi. Nah, mungkin yang dikhawatirkan ketika melakukan irradiasi itu adalah ketika radiasinya high dose ya, atau dosis yang tinggi, karena memang bisa menyebabkan steril ya. Nah, biasanya untuk yang sterilisasi dan dekontaminasi ini biasanya diaplikasikan pada produk hasil peternakan, hasil laut, dan makanan yang siap masak ya. Oke, jadi ingat teman-teman, masing-masing ada levelnya dan tujuannya juga berbeda-beda, sehingga aplikasi yang dipilih untuk bahan segar juga berbeda-beda. Kemudian kira-kira aman nggak makanan yang telah dilakukan irradiasi? Nah, dikatakan di sini bahwasanya makanan ini aman ya untuk dimakan asalkan jumlah dosisnya paparan dari radiasi itu terkendali ya, sesuai dengan dosisnya, tidak terlalu melebihi dari ambang batas. Langsung saya lanjut saja. Nah, kemudian untuk makanan yang telah dilakukan irradiasi harus mengikuti atau harus diberikan label ya teman-teman. Jadi labelnya seperti ini. Ada logo lingkaran ya, logo lingkaran, kemudian di atasnya ini seperti ada terputus-putus gitu lingkarannya, setengah lingkaran. Ada gambar seperti daun dan bulatan. Jadi semua makanan yang dilakukan irradiasi maka harus diberikan label seperti ini ya, yang artinya treated with radiation atau treated by irradiation ya. Jadi ketika nanti konsumen memilih makanan bisa mengetahui, oh ini adalah makanan hasil dari irradiasi. Dasar hukumnya bagaimana? Tenang saja, semua di Indonesia sudah diatur ya.
dasar hukum dan legalitas dari iradiasi produk pangan. Ada banyak, dari mulai peraturan Depkes RI, kemudian Undang-Undang Pangan RI, pelabelan makanan, peraturan Menteri Perindustrian, kemudian peraturan internasional, buku pedoman dan cara iradiasi yang baik, dan yang terakhir adalah Permenkes. Jadi insya Allah iradiasi ini aman karena memang sudah diatur dalam undang-undang ya. Jadi ada hukum legalnya. Nah, kelebihan dari iradiasi apa dibandingkan dengan teknologi pasca panen yang lain? Yang pertama, tidak meninggalkan residu bahan kimia karena memang iradiasi menggunakan sinar ya, sehingga tidak ada residu bahan kimia. Kemudian di situ disebutkan tidak menyebabkan perubahan suhu. Jadi karena iradiasi memang dengan adanya penyinaran, mungkin kalaupun ada kenaikan suhu sangat sedikit, tidak seperti kalau kita melakukan pemanasan. Kemudian tidak perlu dikarantina setelah proses. Jadi setelah iradiasi selesai, maka produk tersebut bisa langsung dipasarkan tanpa harus dikarantina. Dan yang terakhir adalah daya tembusnya tinggi karena memang efek dari sinar, penetrasi sinar ini bisa masuk dalam sel terkecil dari produk tersebut. Ya, tetapi meskipun iradiasi ini mempunyai kelebihan, tapi di samping itu juga mempunyai kelemahan. Pasti kalian sudah bisa menebak kira-kira kelemahannya apa. Karena kita menggunakan sinar ya, sinar gamma, beta maupun X, maka artinya membutuhkan modal yang besar ya. Jadi biaya operasionalnya mahal, butuh prasarana dan sarana, butuh tenaga yang ahli, dan tenaga yang mengoperasikan ketika penyinaran harus berhati-hati, terutama ketika nanti memberikan high dose. Ingat, karena tadi high dose fungsinya adalah untuk sterilisasi produk, maka kalau tenaga yang melakukan penyinaran itu juga harus berhati-hati karena takutnya juga akan memberikan efek sterilisasi ya, atau efek mandul pada tenaga tersebut. Dan yang terakhir, ternyata iradiasi ini ketika mengenai dari lemak suatu produk, maka bisa menghasilkan senyawa yang nanti menimbulkan bau tengi. Oke. Nah, untuk aplikasinya, tugas kalian untuk mencari jurnal yang berkaitan dengan aplikasi dari iradiasi ini terhadap bahan pangan segar. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.